Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung bagi kita semua. Dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah dalam ibadah Jumat Agung dengan judul Duri dalam Daging. Ya, duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata duri dalam daging itu kita hanya mengenal satu kali saja ketika Paulus yang mengatakannya. Ya. Tapi kita harus mengerti bahwa bicara soal duri itu juga kondisi yang sama yang diberikan kepada Yesus ketika dia ditangkap. Lalu kemudian dia harus memikul salib sampai ke Golgota. Dan pada bukit Golgota dia diberikan mahkota duri yang menancap di kepalanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mahkota duri itu adalah lambang daripada dosa dan pemberontakan kita menurut Alkitab dalam Yesaya pasal 53. Dan Yesus tidak hanya merasakan penderitaannya sendiri, tetapi dia juga memikul semua pelanggaran dan dosa kita. Ya. Satu hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah seperti ini, Bapak Saudara. Seringkali orang berpikir bahwa jangan kita membuat pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Jangan kita membuat kematian Yesus menjadi sia-sia. Saya mau katakan ini adalah kalimat yang keliru, saudara. Kenapa? Dengar baik, kematian Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Kitalah yang menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Saya ulangi, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi siapa saja yang menghormati dan menghargai pengorbanannya. Hanya saja memang ada saja orang-orang yang menyia-nyiakan karya keselamatan itu. Ya. Jadi bukan pengorbanan Kristusnya yang sia-sia, tidak. Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya mati satu kali saja dan itu cukup sampai pada kesudahan zaman. Jadi tidak pernah menjadi sia-sia pengorbanan Tuhan. Kitalah yang sering menyia-nyiakan. Saudara, bicara tentang duri, itu bukan hanya bisa melukai diri kita, tapi juga bisa melukai orang lain. Ya. Makanya ketika Paulus berkata, kalau boleh, ambillah duri dalam daging ini. Tapi Tuhan berkata, biarlah cukup kasih karuniaku, sebab dalam kelemahan justru kuasa Tuhan itu bekerja sempurna. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna duri dalam daging di hari Jumat Agung bagi kita semua. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagian yang pertama, kita perlu belajar untuk mengasihi sesama kita. Ya. Bicara soal mengasihi sesama ini adalah perintah Tuhan dari sejak awal mula penciptaan. Ya, bukan baru dalam perjanjian baru saja. Tapi dari sejak penciptaan bumi dan segala isinya, Tuhan sudah memerintahkan untuk kita mengasihi. Bahkan ketika bangsa semakin bertambah banyak, kemudian Musa mendapatkan hukum Taurat, di sana pun juga ada perintah seperti itu, saudara. Salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah bentuk kita mengasihi sesama kita. Ya. Nah, sekarang perhatikan apa duri dalam dagingnya. Kondisi hari-hari ini, saudara, ada banyak orang Kristen justru menjadi penyebab luka atau pahitnya hidup seseorang. Saya ulangi. Hari-hari ini kondisinya adalah ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya justru menjadi penyebab luka
atau pahitnya hidup seseorang. Ya. Contoh, dalam perjanjian lama kita ada mengenal satu tokoh yang bernama Yusuf. Ya. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, kita tahu bahwa Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian dalam masa penderitaan Yusuf, sampai Yusuf di penjara, dan lain sebagainya, sampai dia menjadi orang kedua dalam istana Potifar, Yusuf berkata, kamu memang merekarekakan hal yang jahat, tetapi Allah membuatnya menjadi kebaikan. Saudara, bicara duri dalam daging bagi kehidupan kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, hidup kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Ya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, hidup kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Contoh, dalam keluarga, saya juga menemukan ada banyak anak yang pahit sama orang tuanya sendiri. Ya. Padahal Alkitab mencatat salah satu perintahnya adalah, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ya, minggu lalu kita dengar khotbah ya dari Pak Yofi, ya. Anak itu harus menghormati orang tua. Tapi hari ini saya akan mengingatkan juga untuk semua orang tua, apakah kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Halo para orang tua yang sudah jadi orang tua, boleh angkat tangan? Ya. Apakah kita sudah jadi teladan buat anak-anak kita? Mungkin saudara jawab, oh iya sudah dong Pak, kan udah saya lahirin, udah saya sekolahin, udah saya kasih makan. Saudara, itu kewajiban. Ya, saya ulang, itu adalah kewajiban. Katakan sama-sama. Jangan kemudian saudara mengungkit atau saudara memperjelas kepada anak-anak saudara dengan berkata, udah bagus papa sekolahin. No. Itu adalah kewajiban. Udah bagus mama kasih makan. Itu adalah kewajiban. Ya, banyak orang tua membuat sebuah hal yang pahit, membuat luka dalam kehidupan anak-anaknya. Terus mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana Pak kita sebagai orang tua bisa jadi teladan? Sederhana. Apakah kita sebagai orang tua, kita sudah mengajarkan anak kita untuk berdoa? Halo? Apakah sebagai orang tua kita memberikan contoh teladan bagi anak kita untuk berdoa? Apakah kita sebagai orang tua sudah mengajarkan anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita untuk baca Alkitab? Halo para orang tua. Apakah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal pribadi Yesus itu sendiri? Jangan saudara bilang, oh itu kan tanggung jawab gereja. Saudara, beberapa waktu yang lalu di cell group, ya, ada satu pertanyaan yang menarik buat saya, itu dari saudara Menase. Bagaimana gereja, Menase, mengantisipasi tentang pergaulan bebas? Saya jawab di depan saudara juga semua dengan jawaban yang sama. Pertanyaan Menase adalah, bagaimana gereja mencegah atau mengantisipasi pergaulan bebas pada kehidupan remaja? Jawaban saya sederhana, kenapa jadi gereja yang harus tanggung jawab? Nangkap nggak saudara? Kenapa jadi gereja yang harus tanggung jawab? Pertama, belum tentu anaknya tiap minggu datang ke gereja. Halo? Yang kedua, gereja itu paling lama 2 jam loh saudara. Bagaimana saudara melemparkan tanggung jawab kepada yang hanya 2 jam dalam seminggu. Sementara 24 jam kali 7 kurangi 2 jam, anaknya ada di mana? Di rumah dan di sekolah. Kenapa kok tiba-tiba pergaulan bebas yang ditanya, gimana gereja bertanggung jawab?
Sampai sini ngerti saudara? Sampai sini ngerti saudara? Kitanya sendiri belum tentu aktif beribadah di gereja. Oke? Oke, kita datang ke gereja 2 jam. Apakah dalam 2 jam itu kita benar-benar fokus beribadah kepada Tuhan? Kenapa kemudian jadi gereja yang harus tanggung jawab? Saudara, dalam hal ini saya mau katakan bukan gereja melepaskan tanggung jawab, tidak. Gereja berfungsi sebagai pembinaan. Itu jelas. Ya, gereja sebagai komunitas, komune, ya, komunal. Ya, itu jelas. Tapi bagaimana soal seseorang memutuskan dirinya untuk terjebak atau terlibat dalam pergaulan bebas atau tidak, saya mau katakan itu bukan tanggung jawab gereja. Bukan sepenuhnya tanggung jawab gereja. Tapi itu adalah tugas tanggung jawab orang tua, sekolah, gereja, masyarakat, dan orang itu sendiri. Ya, jangan lupa, orang itu sendiri harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya mau jujur saudara, yang punya andil paling besar adalah orang tuanya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Berapa banyak waktu yang saudara investasikan untuk punya me time dengan anak-anak saudara? Halo? Apakah saudara lebih sibuk dengan pekerjaan saudara? Lebih sibuk dengan gadget saudara? Lebih sibuk dengan hobi kita? Sampai-sampai kita nggak punya waktu untuk me time dengan anak-anak kita. Atau misalnya nih, contoh, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita melemparkan tanggung jawab me time orang tua dengan anak kepada ibunya. Aku kan harus cari uang, kamu kan yang di rumah, kamu dong yang me time sama anak-anak. Ada yang begitu? Ada, saudara. Sementara anak-anak itu harus tumbuh dengan 2 figur, ayah dan ibu. Jadi hari ini, saudara sebagai orang tua, ketika saudara tidak menginvestasikan waktu saudara dengan anak-anak saudara, saudara telah menjadi duri dalam keluarga saudara sendiri. Ya. Dengar baik, Anda gagal sebagai orang tua ketika Anda tidak memberikan waktu Anda kepada anak-anak saudara. Kok gitu, Pak? Saudara, saya tinggal di Segara City, ya. Lalu kemudian saya dapat pekerjaan di Cikarang, yang mana kalau dari Segara ke Cikarang itu berangkat 1,5 jam, pulang 2 jam, belum termasuk kalau macet atau hujan, saudara. Jadi setidak-tidaknya 3,5 jam saya udah di jalan. Buat saya ini adalah sebuah kerugian. Kenapa, saudara? Bukan soal rugi bensin, bukan soal rugi capek, no. Buat saya kerugiannya adalah saya kehilangan waktu bersama dengan istri dan anak saya. Akhirnya saya berunding dengan istri saya, dengan sebuah pengorbanan, saya bilang, ayo kita pindah ke Cikarang. Supaya apa? Supaya saya punya banyak waktu dengan istri dan anak saya. Pengorbanan, saudara. Ya. Sebagai orang tua, dengar baik, Anda perlu memberikan waktu untuk anak saudara. Ada amin orang tua? Puji Tuhan. Jadi hari ini, bapak-bapak yang masih sibuk dengan hobi dan gadgetnya, tolong bertobat. Yang sibuk dengan pekerjaannya, sampai gak punya waktu buat anak, tolong bertobat. Bapak-bapak boleh angkat tangan? Yang bapak? Ada amin, saudara? Ya. Saudara, sibuk itu cuma alasan. Kalau Anda benar-benar cinta sama anak saudara, saudara pasti akan luangkan waktu. Ya. Nggak ada yang amin. Ya. Ayo para orang tua, ajak anak saudara berdoa. Ya. Anda sebagai laki-laki harus mengambil tanggung jawab itu sebagai kepala keluarga. Ya.
Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai imam, Anda harus mengambil tanggung jawab itu. Bangun mesbah keluarga di rumah. Jangan bilang gak ada waktu, saudara. Anda itu jadi duri dalam keluarga saudara. Mulai tegang wajahnya ya. Saudara jujur, waktu beberapa hari lalu istri saya tanya, kamu mau khotbah apa di Jumat Agung? Duri dalam daging. Istri saya setengah gak percaya saudara. Itu apa hubungannya sama Jumat Agung? Ada pokoknya, nanti tunggu aja. Saya mempersiapkan khotbah ini saudara. Benar-benar waktu saya berdoa, Tuhan, rasa-rasanya nih orang Kristen udah bosan nih pada Jumat Agung nih. Ya, khotbahnya itu terus. Apa ya Tuhan, mau khotbah apa ya? Lalu Tuhan munculkan kalimat itu saudara, duri dalam daging. Apa maknanya Tuhan duri dalam daging? Banyak orang tua menimbulkan kepahitan bagi anak-anaknya. Saya berdoa biar di tempat ini gak ada orang tua yang menimbulkan kepahitan buat anak-anaknya, amin. Ya, ajak anak saudara berdoa, ya. Ajak anak saudara baca firman. Ya. Saya mengajarkan anak saya, Faye, setelah dia bisa membaca, setiap hari dia baca firman Tuhan. Ya. Mau ngantuk, mau capek, baca firman Tuhan. Ya. Berdoa. Ya. Berdoa, saudara. Itu sebagai keluarga. Bagaimana sebagai warga gereja? Bagaimana kehadiran kita di tengah komunitas gereja ini bisa jadi berkat? Ya. Atau justru kita di dalam komunitas gereja ini lu gue. Udahlah yang penting datang gereja selesai pulang, udah selesai. Peduli amat lah sama hidup orang. Enggak gitu loh saudara. Ya. Kita sebagai warga gereja pun perlu menjadi berkat satu sama lain. Bagaimana kita saling memperhatikan, saling memperdulikan. Ya, itulah gereja yang sebenarnya. Apa buktinya Pak? Dalam perjanjian baru ketika hari Pentakosta, semua murid bukan hanya sekedar berkumpul, tapi mereka saling membagi-bagikan. Artinya apa saudara? Mereka tahu bahwa ada yang kurang di antara mereka. Jadi adanya kepedulian, adanya perhatian satu dengan yang lain, itu adalah ciri gereja yang sesungguhnya. Ya. Di zaman modern ini saudara, banyak orang pergi ke gereja besar supaya apa? Supaya hidupnya gak ditanya-tanya. Ya, itu saudara. Lu gue, pokoknya datang gereja, selesai pulang, udah. Saudara, itu bukan gereja. Karena esensi gereja adalah komunitas di mana orang berdosa bisa berubah menjadi baik dan benar supaya dia bisa bertumbuh jadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Itulah gereja. Ya. Kalau kita datang ke gereja kemudian kita merasa terkucilkan, kalau kemudian kita datang ke gereja kemudian kita menjadi terpinggirkan, ada yang salah dengan sistem di dalam gereja itu, saudara. Gereja harus menjadi tempat di mana orang Kristen tuh jadi apa adanya. Jelek ya jelek aja, gak apa-apa. Tapi, ada tapinya. Tapi mau berubah. Gitu. Ya, jangan menjadi duri di dalam gereja. Dalam pekerjaan kita di kantor bagaimana sebagai karyawan. Dalam warga masyarakat bagaimana kontribusi hidup kita. Ya, jujur saudara, jujur. Sebagai warga negara Indonesia, saudara, rasanya, waduh, ingin mengeluh terus, saudara. Rasanya loh ya, ingin mengeluh. Ada aja kelakuan pejabat di negara kita yang out of the box. Bikin emosi, saudara. Tapi balik lagi, ya, saya dengar ceritanya Pak Pinky waktu sel group kemarin. Pak, gimana kalau di tengah jalan lagi berkendara ada yang bikin kita emosi, Pak? Jawaban saya cuma satu, apa Pak Pinky? Tabrak aja. Pusing amat. Tapi balik lagi saudara, apakah hidup kita benar kalau kita begitu?
Apakah hidup kita jadi berkat kalau kita seperti itu? Tadi malam saudara, karena hujan, ya akhirnya saya dari Cikarang ke Harapan Indah tuh baru sampainya sekitar jam 10, setengah 11 malam. Saudara tahu, masuk Harapan Indah saudara, istri saya tanya, kamu ngantuk? Enggak. Kenapa jalannya begitu? Itu mobil sebelah no ngawur. Saya berusaha menahan diri saya karena saya ingat Pak Pinky. Saya tahan, jangan sampai emosi. Sekali kejadian, 2 kali saudara mobil saya mau ditabrak. Ini orang udah bosen hidup apa gimana nih? Kalau mau mati, mati sendiri aja, jangan ngajak-ngajak kan gitu loh. Sampai 2 kali, 3 kali istri saya lihat, oh iya memang itu mobil sebelah gak benar. Saudara tahu dari 4 jalur, dia paling kanan, dia langsung potong belok kiri saudara. Gila gak? 4 jalur, dia paling kanan, dia langsung potong belok kiri. Saya paling kiri saudara. Pendeta juga manusia saudara. Punya daging juga saudara. Waktu istri saya tanya, kamu ngantuk? Enggak, itu mobil sebelah. Gitu saudara. Ya, jadi setiap kita harus terus belajar. Apa adanya aja, kalau jelek ya jelek aja gak apa-apa. Tapi, ada tapinya, harus mau berubah. Saya ingat ada satu kalimat Yesus pernah ngomong begini saudara. Kalau garam itu jadi tawar, dia gak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, dalam memperingati Jumat Agung ini saudara, keberadaan kita harus jadi berkat. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kematian Tuhan Yesus seharusnya menyadarkan siapa kita yang tidak layak ini, tapi tetap dipilih oleh Tuhan, supaya hidup kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin saudara. Yang kedua, Matius pasal 22 ayat yang ke-39, masih ayat yang sama. Di sana dikatakan bahwa bukan hanya mengasihi sesama kita, ya, tetapi perintah Yesus sendiri juga berkata bahwa seperti dirimu sendiri. Bagian yang kedua saudara, dalam ibadah Jumat Agung ini, kita perlu sadar bahwa kita itu perlu mengasihi diri kita sendiri. Ya, love yourself. Tapi saya mau garis bawahi adalah mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Ya. Mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan NPD. Beda saudara. Ya. Contoh mengasihi diri sendiri seperti apa? Begini. Ada orang kalau lagi sibuk kerja, makannya terlambat. Ada? Telat makan? Ada. Bahkan saudara, kalau kita pergi ke dokter, kalau kita sakit, ya, anjuran dokter yang paling sering disampaikan adalah jangan lupa minum air putih. Betul ya saudara? Saudara coba ingat-ingat waktu saudara kerja. Atau gak usah saudara kerja lah, dengan kesibukan saudara mungkin di rumah, ya, atau di kantor, atau saudara buka toko, ya. Saking sibuknya saudara, ada gak saudara lupa minum air putih? Anda gak mengasihi diri sendiri loh. Ya. Ada gak karena kesibukan kita jadi telat makan? Sampai asam lambung itu mesti naik dulu. Ada nggak? Ada, saudara. Itulah bukti bahwa kita tidak mengasihi diri sendiri. Ada lagi, saudara, contoh. Ini kebetulan, mohon maaf, kebanyakan perempuan yang saya tahu. Suka menunda kencing. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya, masih bisa ditahan. Saudara, kalau dalam tubuh kita sudah memberikan alarm untuk kita pergi ke toilet, pergilah ke toilet. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa ada orang yang udah waktunya waktunya kencing, saudara, ditunda. Saudara mau ngapain nabung air kencing?
Halo yang suka nunda ke kamar mandi. Saudara tahu, semakin sering saudara menunda untuk kencing, untuk pi, saudara punya dua potensi sakit. Satu, infeksi saluran kemih. Yang kedua, batu ginjal. Apa? Ya pokoknya batu lah. Kencing batu ya. Batu ginjal jauh bener. Ngapain saudara? Saya tanya sama yang suka nunda untuk kencing. Ngapain saudara? Halo? Ngapain? Saudara yang sibuk kerja sampai lupa makan, telat makan. Gak usah lupa makan, telat makan. Sampai harus perutnya bunyi, sampai asam lambungnya naik. Saudara ngapain? Apa yang saudara cari di hidup ini? Halo? Anda cari apa di hidup ini? Cari uang. Buat apa? Bayar rumah sakit. Ngapain? Ada amin saudara? Yang suka terlambat minum air putih. Mau ngapain saudara? Hah? Hobi banget sih sakit. Halo? Siapa yang masih suka begini boleh nunduk? Kan gak boleh ngaku lah ya. Gak usah ngaku di depan umum lah ya. Ayo saudara, jangan menjadi duri bagi diri saudara sendiri. Ya. Anda cinta gak sama diri saudara sendiri? Hah? Tuhan aja cinta loh sama saudara, masa saudara gak cinta sama diri sendiri? Ada amin? Alkitab bilang, ini Yesus sendiri yang ngomong saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Tuhan mau saudara mengasihi diri saudara sendiri. So mulai hari ini, tolong sesibuk apapun saudara jangan telat makan. Kasih tahu kanan kirinya jangan telat makan. Ya, nanti asam lambung mati. Ada amin saudara? Ya, jangan telat minum air putih. Saya di rumah itu punya peraturan saudara. Bangun tidur, yang pertama dicari adalah air putih. Ya. Harus. Ya. Kenapa sih? Minum air putih aja susah. Saudara tahu nggak 2/3 isi tubuh saudara ini perlunya apa? Air. Kenapa kok nggak minum air putih? Halo? Bertobat ya saudara. Ya, bertobat. Jangan jadi duri bagi diri saudara sendiri. Memang saya tahu ada banyak orang yang karena situasi dan kondisi kita jadi keras sama diri kita sendiri. Memang saya tahu. Tapi gak usah sampai segitunya saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Anda gak akan pernah bisa mengasihi sesamamu kalau Anda gak bisa mengasihi dirimu sendiri. Tadi malam saya berdiskusi cukup alot dengan istri saya, saudara. Saya bilang gini sama istri saya. Siapa bilang sakit bisa membuat orang bertobat? Saudara setuju nggak dengan statement saya? Siapa bilang sakit bisa membuat orang bertobat? Saudara setuju atau tidak setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Yang nggak setuju? Yang bingung nih nanya apa sih? Saya bilang sama istri saya, tidak semua sakit bisa membuat orang bertobat. Contohnya apa? Gampang saudara. Orang yang sudah didiagnosa kena diabetes, berhenti nggak dia minum atau makan yang mengandung gula? Atau dia justru curi-curi supaya bisa makan? Halo? Itu fakta saudara. Fakta. Tidak semua penyakit bisa membuat orang sadar dan bertobat.
Udah tahu darah tinggi, berhenti nggak mengkonsumsi yang mengandung tinggi natrium? Enggak, saudara. Yang paling umum di Indonesia nih, kolesterol. Halo? Udah kolesterol tinggi, berhenti nggak saudara makan babi? Enggak. Hah? Itulah fakta bahwa penyakit tidak selalu membuat orang sadar dan bertobat. Istri saya bilang, enggak. Sakit itu bisa membuat orang sadar. Kita buktikan besok. Benar nggak saudara? Istri saya bilang gini, kamu kan batuk. Cobalah berhenti makan yang digoreng-goreng, makanlah yang kuah-kuah. Saudara, tiap hari saya disediain makan di kantor, itu semua digoreng saudara. Jadi apa? Gas. Kalau ditanya istri saya, tapi batuk. Itulah gunanya farmasi menyediakan obat batuk. Kalau kita nggak batuk, obat batuk itu nggak laku saudara. Ada aja ngelesnya. Saudara yang batuk masih nggak saudara makan gorengan? Masih. Itulah fakta bahwa tidak semua sakit membuat orang bertobat. Itulah tanda bahwa saudara nggak mengasihi dirimu sendiri. Amin saudara. Saya bukan hanya ngomong kepada saudara, saya juga ngomong buat diri saya loh. Saudara memang dengar baik ya. Tidak semua batuk disebabkan karena gorengan. Ya. Kalau saudara belajar, batuk itu juga bisa disebabkan karena kelelahan secara fisik. Jadi saya kombinasi combo nih saudara. Udah capek fisik, makanya digoreng. Makanya batuknya enggak selesai-selesai. Tapi puji Tuhan, karena perdebatan dengan istri saya saudara, akhirnya seminggu ini kurang makan gorengan. Lumayan berhenti batuknya. Tapi dalam pikiran saya saudara, enak nih martabak telur nih. Itu saudara. Ya. Jadi jangan menjadi duri bagi diri saudara sendiri. Yudas pasal yang pertama. Yudas ini bukan murid Yesus yang berkhianat ya saudara, bukan. Ya. Yudas ini saudaranya Yakobus. Yudas pasal yang pertama, hanya satu pasal dia. Ayat yang ke-20 saudara. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, baca sama-sama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Jadi setiap kita perlu membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang benar kepada Yesus Kristus dan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi mulai hari ini sayangi diri kita sendiri, amin. Ya, kasih tahu depan belakangnya bilang sayangi dirimu ya. Harus sayang sama diri sendiri ya. Terakhir angkat tangan kanan. Kanan. Ya, tepuk sayang. Harus sayang sama diri sendiri, saudara, ya. Yang masih ngerokok? Ada? Nggak ada lah ya, masa orang Kristen ngerokok. Ya. Sayangi dirimu sendiri, ya. Amin, saudara. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib harusnya menyadarkan kita bahwa kalau hidup kita saja diperhatikan Tuhan, kenapa kita nggak memperhatikan hidup kita sendiri? Kenapa kita mengabaikan diri kita sendiri? Ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Amin, saudara. Ya, kalau capek istirahat, jangan dipaksa. Yang suka lembur di kantor angkat tangan. Kekayaanmu tidak akan mengubah segalanya. Ya, kekayaanmu tidak ada artinya kalau kamu sakit. Amin, saudara. Bukan berarti saudara nggak boleh lembur, bukan. Ya, tapi tahu batasnya. Ya, ingat, sebagai manusia biasa kita punya limit, kita punya batasan. Ya,
Jangan lampaui batasan kita, saudara. Ya. Sayangi diri kita. Yang terakhir, saudara. Matius 22 ayat 38. Naik ke atas. Ayat 37. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, bicara soal mengasihi Tuhan ini bukan sebuah retorika, bukan sebuah ucapan semata-mata, saudara. Apalagi sebuah kebiasaan kita yang menjadi rutinitas, bukan. Ya, karena apa? Karena kewajiban agamawi itu tidak akan pernah menyelamatkan hidup kita, saudara. Bagian yang ketiga ini, pertanyaan saya adalah, selama saudara hidup menjadi orang Kristen, apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? Selama saudara hidup sebagai orang Kristen, selama saudara mengenal Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apa yang sudah saudara persembahkan untuk Tuhan? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oh, mungkin pertanyaannya terlalu abu-abu. Saya ganti pertanyaannya. Apakah setiap hari kita sudah berdoa dengan setia? Atau kita berdoa hanya saat kita sedang kepepet? Apakah setiap hari kita sudah baca firman Tuhan dengan tekun? Kalau Anda mengasihi Tuhan, lakukan, saudara. Lakukan. Kalau saudara melayani Tuhan, apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau jangan hanya karena saya ditugasin sama Pak Irwan, ya udahlah saya melayani. Enggak gitu, saudara. Ya, enggak begitu. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau kalau saudara sebagai jemaat Tuhan, saudara sebagai orang yang aktif di dalam gereja, apakah saudara sudah memberikan hidup saudara untuk mengasihi Tuhan dengan baik? Yang hari ini masih bolong-bolong, ayo kita bertobat. Amin, saudara. Yang berdoanya masih Senin Kemis, bertobatlah. Ya. Yang baca Alkitabnya masih bolong-bolong, hari ini baca, tahun depan baca lagi, bertobatlah, saudara. Coba tengok kiri kanannya, kira-kira ini muka-muka orang yang rajin baca Alkitab nggak? Hah? Anda jadi orang Kristen kalau nggak baca Alkitab, ngapain, saudara? Apa pegangan hidupmu kalau nggak baca Alkitab? Halo? Bacalah Alkitab. Anda bisa bohongi siapapun, tapi Anda nggak pernah bisa bohongi Tuhan. Ya. Ayo, jadilah orang Kristen yang baik. Jangan menjadi duri sebagai pengikut Kristus. Ya. Anda jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ingat, saudara, masuk surga itu sendiri-sendiri. So, pertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan dengan baik. Ya. Jangan saudara pikir, ya udahlah biarin aja suami saya yang hidupnya sungguh-sungguh. Kan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jangan bohongi Tuhan, saudara. Anda nggak bisa bohongi Dia. Biar aja lah istriku yang sungguh-sungguh. Nggak bisa, saudara. Masuk surga itu sendiri-sendiri. Dan, dengar baik, Anda nggak akan pernah punya orang dalam di kerajaan surga. Tuhan nggak bisa dibohongi, saudara. Ya. Di momen hari Jumat Agung ini, pastikan hidup kita sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang baik. Ya. Entah sudah berapa kali saudara merayakan Jumat Agung, tapi dengar baik, itu nggak ada artinya kalau saudara nggak mengalami pertobatan dalam hidup. Anda harus belajar mengasihi sesamamu dengan baik. Ya. Anda perlu belajar mengasihi dirimu dengan baik. Anda perlu belajar, kita semua, saya pun perlu belajar mengasihi Tuhan dengan baik. Ya. Sebagaimana Yesus dicambuk karena pemberontakan kita, seharusnya Jumat Agung itu juga menjadi cambuk buat diri kita, mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Ingat,
mati tidak menunggu tua, mati menunggu waktunya tiba. Ya. Jadi persiapkan hidup saudara dengan baik. Sekarang apa yang menjadi duri di dalam daging hidup saudara? Apa yang menjadi duri bagi dirimu sendiri? Apakah selama hidup kita masih terus melawan proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? Ingat saudara, kasih Tuhan itu jauh lebih kuat dari semua luka ataupun kekecewaan yang dibuat oleh siapapun kepada kita. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita, tapi jangan izinkan ada duri di dalam diri kita. Tapi kalaupun itu ada dalam diri kita, biar itu membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ya, biar hari Jumat Agung ini membawa setiap kita lebih lagi mengasihi diri kita. Ya, biar Jumat Agung ini membuat kita ingat bahwa kita juga perlu mengasihi sesama kita dengan baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.